Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fikriani, NPM 1006061191102 dari Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan secara garis besar mengenai penelitian saya yang berjudul Pemodelan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat menggunakan model spasial autoregresif moving average di bawah bimbingan Ibu Nur Azizah Komara Rifai, SSI, MSI. Analisis regresi merupakan salah satu metode statistik untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi linear klasik dengan menggunakan metode OLS ini tidak mempertimbangkan pengaruh lokasi terhadap data yang digunakan. Sehingga untuk mengetahui adanya satu hubungan antara satu variabel dengan beberapa variabel lainnya dengan memperhatikan adanya pengaruh lokasi pada data digunakan regresi spasial. Pengaruh lokasi tersebut tidak dapat diabaikan karena dapat menyebabkan estimasi yang tidak efisien dan kesimpulan yang kurang tepat. Menurut Anselin sendiri, SARMA merupakan salah satu model regresi spasial yang menggabungkan antara model SAR dan model SEM. Model SAR merupakan model spasial yang terjadi akibat adanya efek spasial pada leg variabel dependen, dan model SEM terjadi akibat adanya efek spasial pada error. Jika data menghasilkan dependensi leg dan dependensi error pada variabel, maka dimodelkan dengan SARMA. Metode SARMA ini telah digunakan dalam beberapa penelitian, salah satunya di bidang ekonomi, yaitu penelitian mengenai persentase penduduk miskin di Jawa Timur, dan penelitian mengenai konsumsi pemerintah dalam perekonomian Jawa Timur. Provinsi Jawa Barat sendiri merupakan provinsi yang memiliki tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 8,31%. Jika kita gambarkan dalam peta tematik, dapat dilihat dari gambar bahwa tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat ini mengandung ketergantungan spasial atau dependensi spasial yang dapat dilihat dari plot berwarna sama yang berdekatan. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka di suatu daerah akan menyebabkan penduduknya mencari daerah lain di sekitarnya yang memiliki kesempatan kerja yang lebih besar. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dapat kita simpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka itu rata-ratanya sebesar 7,8% dan tingkat pengangguran terbuka tertingginya itu sebesar 10,78% yang terletak di Kota Bogor. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka terendahnya itu terletak di Kabupaten Pangandaran sebesar 1,56%. Dapat kita lihat dari hasil analisis regresi linear berganda bahwa hanya ada satu variabel yang signifikan, yaitu angka harapan hidup. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik, yaitu yang pertama normalitas, uji normalitas terpenuhi sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Selanjutnya uji homogenitas, dapat kita lihat bahwa asumsi homogenitas terpenuhi. Selanjutnya ada uji multikoloritas. Uji multikoloritas dapat kita lihat dari kelima variabel ini, nilai VIF-nya kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi multikoloritas terpenuhi. Selanjutnya membuat matriks pembobot spasial. Matriks pembobot spasial yang digunakan pada penelitian ini yaitu matriks ketetanggaan dengan jenis Quine contiguity, di mana persinggungan ini didimensikan sebagai 1 untuk wilayah bersinggungan sisi atas sudut dan 0 untuk wilayah lainnya. Diperoleh matriksnya sebagai berikut. Selanjutnya, matriks pembobot spasial yang tadi dibuat standarisasi matriks baris untuk membentuk kombinasi linear dengan hasil sebagai berikut. Hasil uji definisi spasial terlihat bahwa ada autokorelasi spasial antar lokasi sehingga model dapat dilanjutkan dengan menggunakan regresi spasial. Selanjutnya adalah uji LM. Uji LM dapat kita simpulkan bahwa ada pengaruh error dan lag pada model sehingga model dapat dilanjutkan dengan menggunakan pemodelan SARMA. Selanjutnya, mengestimasi parameter dan signifikasi model SARMA. Dapat kita lihat dalam tabel estimasi parameter model SARMA, dan dapat kita simpulkan bahwa hanya ada 4 variabel yang signifikan, yaitu variabel rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi angkatan kerja, angka harapan hidup, dan laju pertumbuhan PDRB, dan parameter lambda sama rho-nya signifikan. Selanjutnya, dibentuk pemodelan regresi SARMA untuk tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut. Model ini merupakan model umum untuk seluruh Provinsi Jawa Barat tahun 2022. Nah, selanjutnya, untuk masing-masing kabupaten kota, model disesuaikan dengan pembobot yang telah ditetapkan pada setiap kabupaten kota yang diamati. Sebagai contoh, ini saya menggunakan Kota Bandung, dapat dilihat modelnya sebagai berikut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung ini dipengaruhi oleh daerah yang berdekatan, yaitu Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi, yang berpengaruh menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung sebesar 0,176%, sedangkan nilai error pada ketiga daerah tersebut berpengaruh meningkatkan tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung sebesar 0,2406%.
Selanjutnya untuk melihat keberartian model menggunakan pseudo R-square, diperoleh pseudo R-square-nya ini 0,69 yang artinya bahwa model mampu menjelaskan keragaman dari tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat sebesar 69% dan sisanya sebesar 31% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Jadi, sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdapat efek spasial dan dari hasil uji LM diperoleh bahwa model SARMA ini signifikan sehingga diperoleh model SARMA-nya ini sebagai berikut. Dan ada 4 faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap proses tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat tahun 2022, yaitu rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi angkatan kerja, angka harapan hidup, dan laju pertumbuhan PDRB. Pemaparan dari hasil penelitian saya dengan menggunakan model SARMA. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam pelafalan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.